Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya dan mudah-mudahan kalian suka dengan alur ceritanya. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih menceritakan tentang teror pocong Mbak Sum. Nah, tapi ini part terakhir atau part ketiganya dan ini part terakhirnya. Nah guys, jadi pas keesokan paginya pas si suaminya si Mbak Ida ini pulang, dia kaget dong nemuin posisi si istrinya ini pingsan yang berada di tengah ruang tamu guys. Dengan posisi pintu terbuka, akhirnya karena dia kaget, dia langsung dong ngebangunin si istrinya. Dan karena kejadian ini guys, kabar berita tentang pocongnya si Mbak Sum ini langsung menyebar ke masyarakat luas. Sampai akhirnya si Pak RT ini dia ngomong langsung ke keluarganya si Mbak Sum. Dan akhirnya mereka pun sepakat guys untuk manggil orang pinter buat datang ke desanya mereka. Nah, singkat cerita datanglah nih si orang pinter ini ke desa mereka. Dan akhirnya warga pun langsung nih guys minta solusinya ke si paranormal ini, ke si orang pinter ini. Gimana nih solusinya untuk masalah pocong si Mbak Sum ini? Nah, tapi si orang pinter ini, si paranormal ini, dia cuma bilang kalau tunggu sampai waktu 40 hari kematiannya si Mbak Sum dan pocong itu pun akan hilang dengan sendirinya. Dan si orang pinter ini nih cuma ngasih saran, jadi buat kalian-kalian yang tahu tentang kondisinya si Mbak Sum sebelum meninggal, apalagi untuk kalian yang ikut memakamkan jenazahnya si Mbak Sum ini, udah buat kalian siapapun itu udah cukup tahu, udah diem, nggak usah lagi kalian ngomong apapun tentang si Mbak Sum ini, apapun itu. Jadi udah deh buat lu pada yang tahu kondisinya si Mbak Sum waktu sebelum meninggal, apalagi sampai ikut nguburin jenazahnya beliau, udah lu pada diem, gak usah ngomong apa-apa gitu, gak usah lu bahas-bahas lagi kalau lu pengen cepet-cepet masalah ini kelar. Dan si orang pintar ini pun berpesan guys, jangan pernah melakukan aktivitas apapun di luar rumah setelah hari petang. Jadi kalau udah mulai sore, udah mulai gelap, udah mulai mau maghrib nih, udah lu pada diem deh di rumah, apalagi malam, jangan pernah ada yang keluar, udah pada diem-diem di rumah gitu. Nah guys, si pemilik cerita ini kita sebut aja si Bang Bang ya guys. Akhirnya si Bang Bang ini pun ngerti dan tahu apa alasannya waktu itu temennya dia si Adi dan teman-temannya yang lain itu nyuruh dia pulang pas waktu udah mulai sore. Dan di sini juga si Bang Bang ini jadinya paham kenapa waktu itu si Adi itu kalau ditanya masalah ini dia tuh nggak pernah mau cerita dan nggak pernah mau buka suara tentang kejadian ini. Nah, tapi akhirnya karena si Bang Bang ini masih penasaran, akhirnya dia nanya lagi nih ke si Adi, apakah setelah kejadian si Mbak Ida ini sosok si pocong Mbak Sum ini masih menampakkan diri lagi guys. Tapi waktu itu tuh si Adi cuma diem, dia nggak jawab apapun guys. Nah, cuma dari raut wajahnya si Adi ini dia seperti masih menyembunyikan sesuatu guys. Akhirnya didesak terus nih ceritanya sama si Adi. Ayo dong lu ngomong. Akhirnya setelah didesak sama si Bang Bang, akhirnya si Adi ini pun ngomong lagi, cerita lagi bahwa masih ada satu lagi cerita yang sebenarnya masih dia tutup-tutupin. Nah guys, si Adi ini ngomong bahwa selama 40 hari itu tuh desa dia tuh udah kayak desa mati, nggak ada aktivitas apapun selama malam hari. Cuma waktu itu si Adi itu bilang dan si Adi itu cerita bahwa ada satu tukang bakso yang nggak tahu sama sekali tentang kejadian ini guys, yang nggak pernah tahu tentang ceritanya pocong si Mbak Sum ini. Nah, jadi si tukang bakso ini tuh dulunya emang udah biasa keliling-keliling di desanya si Adi guys, udah biasa. Jadi si tukang bakso ini tuh namanya Pak Cakmat atau Cakmat gitu ya dipanggilnya, pakai Pak atau enggak gitu, gue nggak ngerti deh. Pokoknya Cakmat gitu kan. Nah, si Cakmat ini gerobaknya dicat pakai warna coklat, makanya warga sekitar itu taunya dan kenalnya itu bakso coklat. Nah, jadi biasanya si bakso coklat ini atau si Cakmat ini nih keliling ke kampungnya si Adi mulai dari jam 5 sampai jam 6 sore guys. Dan biasanya dia tuh nggak pernah balik lagi ke kampungnya si Adi. Cuma mungkin karena lagi apes, entah kenapa waktu itu tuh sekitar jam 11 atau jam 10 malam gitu, si Cakmat ini balik lagi ke kampungnya si Adi. Mungkin karena dia bingung dan karena dagangannya waktu itu belum habis guys. Jadi dia pikirnya, oh gue mungkin bisa nih ngabisin dagangan gue gitu kan. Dan mungkin dia juga bingung kenapa nih kampung sepi banget tumben nggak kayak biasanya gitu loh. Dan akhirnya dia nih balik lagi guys sekitar jam 10 atau jam 11 malam ke kampungnya si Adi. Nah, bak pepatah mengatakan pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitu dia lagi dorong rodanya, ada yang manggil dia, ada yang teriak, "Baso!" Nah, dan dia pun berhenti dong guys, berhenti di depan rumah yang dia tahu kalau itu adalah rumah si penjual pecel. Dan akhirnya nggak lama si Mbak Sum ini keluar guys dari rumahnya dan bawa mangkok sendiri. Akhirnya tuh mangkok tuh diambil sama si Cakmat ini. Dan si Cakmat ini pun nggak menaruh curiga apapun guys waktu itu. Akhirnya si Cakmat ini masukin dong dagangannya yang seperti bumbu-bumbu buat pelengkap si baksonya ini. Dan dia tuh cuma nanya ke si Mbak Sum ini,
Mbak, koyone sampean sampun sehat nggih? Dia nanya gitu ke si Mbak Sum ini. Tapi si Mbak Sum gak ngerespon apapun dan si Mbak Sum cuma diem aja ngeliatin si Cakmat ini masuk-masukin dagangan dia ke mangkok itu. Sampai akhirnya si Cakmat ini pun selesai lah masuk-masukin bumbu dan lain-lainnya ke tuh mangkok. Dan karena udah selesai, akhirnya si Cakmat ini balik badan dong. Niatnya itu mau ngasihin mangkuknya si Mbak Sum ini, guys. Cuma pas dia balik badan, dia itu kagetnya setengah mampus, guys. Karena pas dia balik badan, yang dia lihat itu di depannya itu bukan lagi sosok si Mbak Sum ini, tapi melainkan pocong yang berwajah hitam pekat, guys. Dan karena saking kagetnya si Cakmat ini, mangkuk yang lagi dia pegang itu pun langsung jatuh. Dan jatuhnya itu kena kakinya dia. Nah, pas si mangkok ini jatuh, guys, yang tadinya isi mangkoknya itu bakso, tiba-tiba berubah menjadi kembang-kembangan atau bunga-bungaan yang biasa ada di kuburan-kuburan, guys. Nah, tapi sebenarnya si Cakmat ini sendiri pun dia itu sebenarnya udah nggak aneh dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah, tapi manusiawi lah ya, awalnya si Cakmat ini juga kaget. Walaupun dia udah nggak aneh, udah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Tapi setelah dia diam beberapa saat dan dia mencoba untuk istighfar beberapa kali, akhirnya dia mencoba untuk memberanikan diri untuk menatap lagi itu pocong. Nah, kan mampus lu ditatap lagi. Tapi setelah si Cakmat menatap balik si pocong yang menyerupai si Mbak Sum ini, si pocong ini malah minta tolong, guys. Malah ngomong ke si Cakmat, "Mat, tolong Mat, tolong." Dan akhirnya si Cakmat ini pun ngejawab, "Ono opo tok Sum?" Jawab si Cakmat. Nah, dan si pocong yang menyerupai si Mbak Sum ini pun ngejawab balik, "Tolong bukain tali pocongku, Mat. Tolong." Nah, lu mampus lu tuh minta dibukain tali pocong. Nggak kencing di celana bagus lu. Dan si Cakmat ini pun kaget ngedengar jawaban si pocong yang menyerupai si Mbak Sum ini. Dan akhirnya si Cakmat ini pun sempat diam beberapa saat. Dan akhirnya si Cakmat ini pun ngejawab ke si pocong yang menyerupai si Mbak Sum ini, "Aduh Sum, maaf deh Sum, maaf deh, maaf, gue minta maaf banget nih ya. Pokoknya gue minta maaf banget," gitu kata si Cakmat nih. "Gue nggak bisa dah kalau buat bukain tali pocong lu. Kalau lu bisa lu buka dewek dah, lu buka sendiri," gitu kan. Akhirnya si Cakmat ini nolak karena si Cakmat inget waktu itu tuh sempat ada kejadian di lain daerah, bukan di daerahnya dia atau di daerahnya si Adi ini, guys. Di luar daerah itu sempat ada cerita waktu itu ada pemuda yang nekat buat bantuin bukain tali pocong. Akhirnya setelah si tali pocong ini dibuka, si pemuda itu mukanya langsung disembur. Ngerti disembur nggak? Langsung disembur sampai si mukanya ini pada melepuh dan akhirnya si pemuda ini mati. Nah, karena si Cakmat nggak mau berakhir dia yang mati, intinya dia nolak deh, nggak mau deh gitu kan, nggak deh Sum, nggak gitu kan, nggak, gue minta maaf deh, pokoknya gue minta maaf nih ya, gue minta maaf, pokoknya gue nggak mau buat bantuin lu, gue nggak bisa bantuin lu gitu kata si Cakmat ini. Nah, tapi si Cakmat ini sebenarnya nggak tahu, guys, kalau si Mbak Sum itu sendiri udah meninggal. Dia tuh sebenarnya nggak tahu, cuma akhirnya dia inget nih, dulu waktu si Mbak Sum ini pas lagi sakit, dia sempat ngejenguk si Mbak Sum, sempat nengok lah gitu kan, istilahnya bahasa kitanya, dia tuh sempat nengok si Mbak Sum ini waktu si Mbak Sum lagi sakit. Nah, kenapa sampai dia itu didatengin sama si pocongnya Mbak Sum gitu. Akhirnya pas dia lagi nengok si Mbak Sum pas waktu sakit, si Cakmat ini di dalam hatinya sempat mengutarakan kata-kata yang nggak enak buat si Mbak Sum ini, yang bilang, "Ih, lu kok kurus banget gitu kan sakitnya. Ih, kok lu setelah sakit lu muka lu jadi aneh, jadi hitam apalah segala macem," gitu kan. Sampai dia tuh di dalam hatinya ngomong, "Penyakit lu aneh banget," gitu. Tapi sebenarnya si Cakmat ini sih nggak sengaja buat ngucapin itu, dia cuman refleks aja, cuman spontan karena lihat kondisi badannya si Mbak Sum itu waktu itu tuh bener-bener kurus dan penyakitnya itu bener-bener aneh dengan muka si Mbak Sum ini nih yang udah mulai hitam gitu. Nah, tapi nggak selesai sampai situ, guys. Si pocong ini pun malah ngikutin si Cakmat pulang ke rumahnya. Sampai dia tuh nungguin di depan kontrakan rumahnya si Cakmat ini. Halah, nekat banget Lucong sampai ngikutin orang sampai ke rumahnya. Dan sesampainya si Cakmat ke rumahnya ini pun si istrinya si Cakmat sendiri pun sampai kebingungan dan heran. Kenapa nih laki gue nggak mau tidur? Kenapa laki gue nggak bisa tidur? Malah kelihatannya tuh gelisah banget, gitu kan? Dengan kebingungannya sendiri nih si istrinya nih. Sampai akhirnya besok paginya nih si Cakmat nih memberanikan diri buat ngedatengin keluarganya si Mbak Sum ini dan meminta maaf. Bahwa dulu di dalam hatinya pas waktu si Mbak Sum ini sakit, dia sempat mengutarakan kata-kata yang nggak enak. Dan habis kejadian itu si Cakmat ini pun nggak pernah mau berjualan lagi di kampungnya si Adi.
Dan habis si Cakmat minta maaf ke keluarganya si Mbak Sum ini, nggak pernah lagi kelihatan yang namanya si pocong yang menyerupai si Mbak Sum ini datang lagi atau nungguin lagi di depan rumah kontrakannya si Cakmat, guys. Nah, tapi ceritanya tuh nggak selesai sampai situ, guys. Masih ada satu cerita lagi yang dibilang sama si Adi. Jadi ada cerita lain lagi dari tetangganya si Adi ini sendiri, guys. Jadi kita sebut aja nih tetangganya si Adi ini si Mas Apri ya. Nah, jadi si Mas Apri ini nih dia nih baru pulang ngerantau dari luar Pulau Jawa ceritanya, guys. Dan dia nih setelah mendengar desas-desus masalah pocongnya si Mbak Sum ini, dia nih selalu bilang nih, dia nih selalu ngomong nih ke warga-warga nih buat nggak pernah percaya sama hal-hal seperti itu, gitu kan. Karena dari pengakuan dia, si Mas Apri ini dulu waktu di luar Pulau Jawa, waktu dia masih ngerantau, nah dia nih sering banget yang namanya nemuin pocong-pocong di sana gitu. Jadi si Mas Apri ini sendiri pun baru pulang lagi ke Pulau Jawa, ke daerah Jawa setelah dia menikah, dan dia langsung menempati rumah orang tuanya, guys. Cuma dia kan selalu bilang nih ke warga setempat, jangan sampai percaya dengan masalah-masalah atau hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi pas malam Jumat, guys, pas malam Jumat nih malam yang nggak pernah dilupakan sama si Mas Adi ini. Si Mas Apri, sama si Mas Apri ini. Sorry, salah guys. Sama si Mas Apri ini. Nah, ceritanya waktu itu tuh rumahnya dia nih, rumah orang tuanya yang dia tempatin ya. Rumah orang tuanya ini jadi kamar mandi sama toiletnya itu terpisah. Jadi nggak ada di dalam rumah gitu. Jadi kalau misalkan dia mau ke kamar mandi atau dia mau ke toilet, dia harus keluar rumah dulu, guys. Nah, jadi malam itu tuh pas malam Jumat, guys. Nah, tengah malam ini si Mas Apri ini dia nih pengen buang air besar ceritanya. Akhirnya bangunlah dia dan dia pun pergi ke kamar mandi dan ke toilet itu gitu kan. Karena kamar mandi dan toiletnya kan nggak ada di dalam rumah nih. Jadi dia keluar lewat pintu belakang. Nah, sesampainya dia di kamar mandi, di toilet, dia langsung dong bakar rokok. Anjay, mantep banget tuh. Dia bakar rokok, langsung dong dia buka celana. Nah, ya iyalah namanya orang mau buang air besar pasti buka celana kan. Akhirnya selesai dia buka celana, dia jongkok tuh. Dia jongkok sambil menghayati, sambil megang rokok nih guys nih, sambil menghayati. Tiba-tiba ini ada suara ayam nih di luar nih. Nah, perasaan dia udah mulai nggak enak, guys. Tapi dia masih positive thinking. Masih positive thinking, mungkin itu ayam piaraan tetangga gitu kan. Bunyi gitu kan. Nah, ini suara ayam aja belum hilang nih, guys nih. Suara ayam aja belum kelar nih ceritanya nih. Suara ayam aja masih ada. Nggak lama kemudian dia nyium bau aroma bangke. Nah, kan ini suara ayam aja belum hilang, lu udah nyium lagi aroma bangke gitu kan. Nah, cuma dia masih tetap positive thinking, guys. Dia masih berusaha berpikiran, enggak deh gitu kan, enggak ada hal-hal kayak gitu kan. Nah dia nih masih mikir, guys, masih mikir, jangan-jangan ini bau dari limbah-limbah yang gua buat gitu kan. Akhirnya dia selesai kan, dia bangun, dia pakai lagi celananya, dan dia siap-siap mau keluar dari kamar mandi nih. Dia siap-siap mau keluar dari kamar mandi. Cuma pas dia keluar dari kamar mandi, pas dia buka pintu kamar mandinya itu, dia kaget setengah mampus, guys. Kenapa? Ternyata ada sosok si Mbak Sum ini berdiri seolah-olah nyambut dia dan nungguin dia. Kaget dong ceritanya si Mas Apri ini. Cuman dia masih santai nih. Walaupun dia takut, dia coba ngeredam rasa takutnya dia, guys. Dia coba biasa aja. Akhirnya dia nggak ngomong apapun, tanpa babibu, tanpa basa-basi apapun. Dia lewatin tuh sosoknya si Mbak Sum. Dia buru-buru masuk lagi ke dalam rumahnya. Dan dia langsung masuk ke dalam kamar. Setelah dia sampai di kamar, dia langsung naik ke tempat tidur. Cuma posisi dia udah di dalam kamar pun, ini aroma bangkainya ini belum hilang, guys. Masih aja kecium di hidungnya dia. Nggak mau hilang. Masih tetap ada nih aroma bangkainya. Akhirnya dia ngebangunin si istrinya yang lagi tidur. Nah, pas si istrinya ini bangun, akhirnya si Mas Apri ini minta tolong. Dek, coba kamu baca ayat kursi. Nah, si istrinya nih nanya, kenapa mas? Gitu kan. Akhirnya si Mas Apri ini ngejawab, ada Mbak Sum dek di sini. Nah kan, merinding nggak lu? Nah, ngedenger jawaban si Mas Apri ini atau si suaminya dia ini, dia juga kaget dong. Akhirnya abis ngedenger jawaban si suaminya ini, dia langsung nih, dia buru-buru nih, dia baca-baca ayat-ayat kursi, dia baca-baca ayat-ayat suci lah gitu kan. Nah, tapi habis itu hilanglah baunya.
Hilang deh tuh. Habis si istrinya ini baca-baca ayat-ayat suci, ayat-ayat Al-Quran ya, hilang nih baunya nih. Akhirnya si istrinya ini nanya nih ke si Mas Apri nih, Mas, gitu kan, kamu tadi lihat si ada si Mbak Sum, gitu kan. Nah si istrinya nih nanya nih ceritanya nih ke si Mas Apri ini, ya kan. Si istrinya nih nanya nih ke si Mas Apri ini. Akhirnya si Mas Apri ini nggak jawab guys, dia cuma diem, dia cuma nunjuk ke samping lemari, dia cuma nunjuk ke samping lemari dan akhirnya dia nih ngomong, tadi ada Mbak Sum dek di situ dek. Nah selesai deh nih ceritanya si Mas Apri nih, yang katanya jangan pernah percaya sama hal-hal begituan, ya kan. Akhirnya dia ngalamin sendiri deh tuh, makanya jangan sompral lu hidup Apri, sompral sih lu, sombong sih lu. Akhirnya didatengin kan lu sama si Mbak Sum, sombong sih lu, belagu sih lu. Nah tapi si Bambang ini nih akhirnya nanya lagi nih ke si Adi, setelah kejadian itu masih ada lagi enggak yang lain yang lihat sosok pocong yang menyerupai si Mbak Sum ini. Dan si Adi ini enggak ngejawab apa-apa, si Adi cuma bilang setelah 40 hari kematiannya si Mbak Sum, warga pun rame-rame ngadain pengajian di dekat area pemakaman. Dan habis setelah ngadain pengajian itu udah nggak pernah ada lagi tuh warga sekitar atau warga kampungnya si Adi yang ngelihat sosok pocongnya yang menyerupai si Mbak Sum ini. Tapi sempat ada katanya satu orang yang masih ngelihat. Cuman orang itu bukan dari warga kampungnya si Adi ini guys. Jadi orang luar gitu kan, yang mungkin lewat atau gimana, cuma ngelihatnya itu cuma di area pemakamannya aja, nggak kelayaban kemana-mana tuh pocong, udah diem aja di situ gitu kan. Nah sampai selesai si Adi nyeritain semua cerita kejadian masalah teror hantu pocongnya si Mbak Sum ini, warga setempat pun nggak ada yang bisa memastikan kalau itu emang bener-bener pocongnya si Mbak Sum atau emang jin yang menyerupai si Mbak Sumnya ini. Dan sedangkan si Bang Bang sendiri ini pun masih bingung gitu loh, masih antara percaya atau enggak percaya gitu kan. Dia yang waktu itu cuman ngelihat sosok si Mbak Sum yang pasti jembatan dia mau pulang itu aja, dia masih percaya nggak percaya kalau kejadian ini tuh benar-benar kejadian gitu loh guys. Dan si Bang Bang ini pun ngomong, terserah kalian deh gitu mau percaya apa enggak sama cerita dia ini, cuma ini cerita memang dia alamin sendiri gitu guys. Nah udah selesai deh guys, ceritanya tamat nih. Cuma dari ceritanya si Bang Bang ini kita bisa ngambil sisi positifnya ya. Kita ambil sisi positifnya bahwa menceritakan aib orang lain itu adalah perbuatan yang buruk dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Itu emang nggak boleh gitu kan. Nah oke guys, jadi cerita teror hantu pocong si Mbak Sum ini udah selesai, udah tamat. Nah mudah-mudahan kalian suka dengan ceritanya. Tapi jangan lupa kalau kalian suka dengan ceritanya dan video ini, jangan lupa di like, subscribe, share, and comment ya guys, biar gua lebih nambah semangat lagi bikin-bikin video dan nge-share cerita horor ke kalian guys. Jadi mudah-mudahan kalian suka sama ceritanya dan kalian suka sama videonya. Next time di cerita yang selanjutnya gue bakal ceritain lagi cerita yang udah gue baca dari artikel-artikel yang gue dapatkan, yang gak kalah menarik dan gak kalah serem dari cerita teror hantu pocong si Mbak Sum ini. Oke guys, sekian videonya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. And bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.